Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang apa itu pengertian dari hadis sahih dan apa saja syarat-syaratnya sesuatu hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Pembahasan kali ini tetap dengan referensi dari buku Ikhtisar Mustalahul Hadis. Jadi apa ya pengertian dari hadis sahih tersebut? Hadis sahih menurut muhaddisin ialah ma naqalahu adlun tamu dabti muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala syaddin. Hadis yang dinukil itu diriwayatkan. Hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal. Nah, jadi pengertiannya seperti itu yang dimaksud dengan hadis sahih. Menurut pengertian dari muhaddisin tadi, pengertian tentang hadis sahih tadi, bahwa suatu hadis itu bisa dikatakan sahih, bisa dinilai sahih apabila telah memenuhi syarat-syarat tadi. Apa saja tadi? Syarat dari pertama, rawi yang adil, sempurna ingatan. Kedua, 3 sanadnya bersambung-sambung. 4 tidak berilat dan 5 tidak janggal. Ada 5. Jadi sesuai dengan pengertian dari muhaddisin tentang hadis sahih tadi, bahwa suatu hadis itu bisa dikatakan atau dinilai menjadi hadis sahih jika apabila telah memenuhi dari 5 syarat tadi. Yang pertama, diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna. Kedua, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung atau tidak terputus. Kemudian keempat, hadis itu tidak berilat. 5, tiada janggal. Menurut Ibnu Shalah, bahwa syarat hadis sahih seperti tersebut di atas, yang harus memenuhi 5 unsur tadi, menurut Ibnu Shalah, syarat itu telah disepakati oleh para muhaddisin. Jadi syarat itu menurut Ibnu Shalah sudah disepakati oleh muhaddisin. Hanya saja, kalaupun mereka berselisih tentang kesahihan suatu hadis, bukanlah karena syarat-syarat itu sendiri, melainkan karena adanya perselisihan dalam menetapkan terwujud atau tidaknya sifat-sifat tersebut, atau karena adanya perselisihan dalam masyarakat sebagian sifat-sifat tersebut. Jadi menurut Ibnu Shalah bahwa 5 syarat tadi untuk menentukan hadis itu sahih, sebagai syarat hadis itu sahih, menurut Ibnu Shalah syarat itu sudah menjadi kesepakatan para muhaddisin. Seandainya para muhaddisin itu ada berselisih tentang kesahihan suatu hadis, itu bukan dari segi syaratnya harus ini, harus 6, harus 4, bukan. Semua muhaddisin sepakat bahwa syaratnya itu ada 5 tadi dan yang disebutkan tadi. Seandainya itu ada perselisihan dari para muhaddisin, itu bukan karena syaratnya itu tadi, bukan. Hanya itu menurut Ibnu Shalah itu perselisihannya bisa jadi dari
benar nggak hadis ini sudah memenuhi rawinya sifat yang adil. Nah, dari segi itunya. Benar apa enggak sanadnya sudah tidak terputus dari segi itunya untuk membuktikan hal itunya. Kalau dari syaratnya 5 tadi itu para muhadisin sudah sepakat. Kalaupun ada perselisihan itu berarti bukan dari syaratnya harus itu, tapi untuk membuktikan hadis itu sudah memenuhi itu, dari titik itulah perselisihannya yang ada pada menurut Ibnu Shalah pada muhadisin. Misalnya Abi Az-Zinad mensyaratkan bagi hadis sahih hendaknya rawinya mempunyai ketenaran dan keahlian dalam berusaha dan menyampaikan hadis. Nah, di sini dikasih contoh seperti halnya Abi Zinad mensyaratkan bagi hadis sahih hendaknya rawinya mempunyai ketenaran dan keahlian dalam berusaha dan menyampaikan hadis. Atau contoh lain, Ibnu As-Sam'ani mengatakan bahwa hadis sahih itu tidak cukup hanya diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, adil dan lebit. Lebit itu adalah ingatan yang kuat. Nah, jadi menurut Ibnu As-Sam'ani itu tidak cukup diriwayatkan oleh rawi yang adil dan ingatan kuat, tetapi juga harus diriwayatkan oleh orang yang paham benar terhadap apa yang diriwayatkan. Banyak sekali hadis yang telah didengarkan dan kuat ingatannya. Seperti itu. Nah, pendapat-pendapat dari contoh-contoh ini, kayak seperti Abi Zinad dan Ibnu As-Sam'ani, itu hanya pendapat-pendapat penguat dari 5 kategori syarat hadis tadi. Selain dari Abi Zinad dan Ibnu As-Sam'ani, ada juga Abu Hanifah mensyaratkan perawinya harus benar-benar paham. Ibnu Hajar tidak sependapat tentang ketentuan-ketentuan syarat-syarat hadis sahih sebagaimana yang telah diutarakan oleh ulama-ulama tersebut. Sebab syarat-syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Abi Zinad itu sudah tercakup dalam persyaratan dhabit. Sedang syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ibnu As-Sam'ani sudah termasuk dalam syarat tidak berilat. Nah, jadi di sini ada perbedaan tentang mewujudkan kesahihan suatu hadis. Di sini ada perselisihan seperti dengan yang terjadi pada Abi Zinad, juga dari Ibnu As-Sam'ani, dari Abu Hanifah, dari Ibnu Hajar. Di sini juga ada perbedaan, ada perselisihan tentang mewujudkan suatu hadis. Tapi bukan dari segi syaratnya tentang 5 itu tadi, tidak. Tapi perselisihannya di sini tentang untuk mewujudkan rawinya sudah benar-benar adil apa belum. Nah, sudah sempurna ingatannya apa belum. Sanadnya sudah tidak terputus sebelum. Nah, perselisihannya di situ. Untuk sepakat dari 5 kategori syarat tadi, semuanya sudah sepakat. Para muhadisin sudah sepakat bahwa untuk hadis itu dikatakan sahih harus memenuhi 5 syarat tadi. Kalaupun ada perselisihan berarti untuk mewujudkan dari 5 tadi itu, dari satu-satunya dari 5 itu tadi sudah benar-benar apa belum. Jadi perselisihannya di situ para muhadisin. Menurut jumhur muhaddisin, bahwa suatu hadis dinilai sahih bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sahih cukup kiranya kalau sanadnya atau matanya sahih. Kendati pun rawinya itu hanya seorang saja pada tiap-tiap tobaqat. Di sini juga ada jumhur muhaddisin bahwa suatu hadis itu dapat dinilai sahih itu bukan bisa juga tidak dilihat dari segi banyaknya sanad, tapi juga dilihat dari matanya. Jika matanya itu sudah sahih, itu sudah cukup kiranya kalau memenuhi untuk syarat sebagai hadis sahih.
Dalam pada itu, sebagian ahli hadis, Abi Ali Al-Jubai dan Abu Bakar Ibnul Arabi mensyaratkan untuk hadis sahih itu sekurang-kurangnya diriwayatkan oleh 2 orang dalam tiap-tiap tabaqah. Jadi menurut Abi Ali Al-Jubai dan Abu Bakar Ibnul Arabi mensyaratkan untuk hadis sahih itu minimal sekurang-kurangnya itu diriwayatkan oleh 2 orang dalam tiap-tiap tabaqat. Kesimpulannya tetap kembali kepada syarat-syarat hadis sahih tadi. Jadi sekian pendapat dari Abi Zinad, Ibnu As-Sam'ani, Abu Hanifah, Ibnu Hazar, Jumhurul Muhaddisin dan Abi Ali Al-Jubai dan Abu Bakar Ibnul Arabi. Perbedaan pendapat dari ulama-ulama itu, dari pendapat-pendapat pakar-pakar hadis itu, perbedaannya bukan dari segi syaratnya yang 5 tadi, tapi perbedaannya itu tentang mewujudkan suatu hadis itu sudah benar-benar masuk dalam kategori 5 itu tadi atau tidak, seperti itu. Untuk syaratnya 5 itu tadi semuanya sudah sepakat. Jadi perbedaan pendapat tentang pakar-pakar hadis yang seperti yang tertera dalam buku ini tadi itu membuktikan bahwa untuk mewujudkan hadis sahih itu harus benar-benar, salah satu hikmahnya harus benar-benar sesuai spesifikasinya, tidak boleh sembarangan, seperti itu. Sekiranya cukup itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.